Kembali lagi bersama saya Lisma Romiani. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui deskripsi. Teks laporan hasil observasi berfungsi menjelaskan suatu objek atau fenomena yang didasari oleh hasil pengamatan. Dalam penyusunannya, teks ini memaparkan fakta-fakta dengan jelas dan terperinci. Yang selanjutnya ada struktur isi teks laporan hasil observasi. Nah, struktur isi teks laporan hasil observasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan, teks laporan hasil observasi berisikan tentang penjelasan umum atau klarifikasi atau definisi umum. Kemudian yang kedua ada isi. Nah, di dalam isi teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yaitu definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Nah, di bagian penutup ini berisikan kesimpulan dari isi yang ada. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri utama teks laporan hasil observasi adalah berisi tentang suatu objek atau konsep yang dipilih oleh penulis. Objek atau konsep yang dibahas sesuai dengan topik pengamatan yang telah dilakukan. Bisa berupa bidang ilmu tertentu atau topik-topik observasi umum lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu objek yang dibahas bersifat umum. Dengan kata lain, isi laporan menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kelompok atau kategori objek yang diobservasi. Objek laporan observasi tidak spesifik atau bersifat khusus pada subtopik tertentu, melainkan mencakup semua kategori objek observasi. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Teks laporan hasil observasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan suatu objek pengamatan dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau secara ilmiah. Itu artinya penjelasan yang diberikan berbasis pada ilmu dari teori dari pengamatan, bukan berupa opini atau keterangan yang tidak berdasar, sehingga isi laporan tertentu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, ciri yang selanjutnya yaitu pembahasan dilakukan secara objektif. Dalam menyusun teks laporan hasil observasi harus dilakukan secara objektif. Kenapa? Karena hasil yang dijabarkan ditulis sesuai dengan kenyataan, apa adanya, tidak dikurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Penulis tidak boleh memihak satu teori, sehingga harus bersifat jujur dan objektif dalam menyusun laporan yang sistematis dan faktual. Kemudian, ciri yang selanjutnya yaitu merinci objek observasi secara sistematis. Laporan hasil observasi harus ditulis secara rinci dengan mengulas tiap bagian-bagiannya. Penyusunan laporan harus dilakukan secara sistematis dan berurutan, mulai dari definisi, klasifikasi, jabaran ciri topik, dan lain sebagainya. Laporan harus diulas secara lengkap, detail, dan menyeluruh secara sistematis. Ciri yang selanjutnya yaitu dijelaskan secara menarik dan logis. Suatu laporan hasil observasi harus dijelaskan secara menarik. Hal ini agar pembaca jadi tertarik untuk membaca isi laporan. Cara agar laporan lebih menarik bisa menyertakan gambar, grafik, atau mengulas topik-topik terkini. Penyusunan laporan juga harus logis dan masuk akal dengan tata bahasa yang jelas. Dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Ciri laporan hasil observasi juga memuat kaidah kebahasaannya. Misalnya, penggunaan kata penghubung yang seperti adalah, merupakan, termasuk, dan lain sebagainya. Laporan observasi juga sering menggunakan istilah ilmiah.
Kata, tanda, dan frasa benda juga lebih banyak digunakan daripada kata ganti personal. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul. Kemudian yang kedua, menentukan judul yang baik dan benar. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Yang keempat, menyusun kalimat penutup. Yang kelima, objek yang akan diamati harus menarik. Yang keenam, disusun secara sistematis. Yang ketujuh, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedelapan, menggunakan bahasa yang logis dan efektif. Sekian video kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.